Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melin Cuita Ningtyas, NIM 192310101053 dari kelompok 3. Di sini saya akan membahas mengenai asuhan keperawatan pada pasien kanker laring. Yang pertama yaitu anatomi fisiologi laring. Laring atau tenggorokan terletak di bagian terendah faring yang memisahkan dari kolumna vertebra. Berjalan dari faring sampai ketinggian vertebra cervicalis dan masuk ke dalam trakea di bawahnya. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan yang diikat bersama oleh ligamen dan membran. Yang terbesar di antaranya ialah tulang rawan tiroid, dan sebelah depannya terdapat benjolan atau yang dikenal sebagai jakun, yaitu di sebelah depan leher. Berdasarkan perkembangan embriologi, laring dibagi menjadi 3 daerah, yaitu supraglotis, glotis, dan subglotis. Pembagian ini akan membantu dalam memprediksi gejala klinis dan pola penyebaran kanker. Laring juga mempunyai 3 fungsi, yaitu fonasi, proteksi, dan respirasi. Apa itu kanker laring? Kanker atau tumor ganas timbul karena pertumbuhan tanpa hambatan dari sel-sel abnormal. Pertumbuhan atau hambatan itu timbul karena adanya kerusakan atau mutasi di dalam hampir selalu lebih dari satu gen. Mutasi timbul karena rangsangan karsinogen. Kanker laring merupakan suatu neoplasma yang ditandai dengan sebuah tumor yang berasal dari epitel struktur laring. Epidemiologi dari kanker laring. Kanker laring sering terjadi pada laki-laki dibandingkan perempuan dengan perbandingan 3:1. Namun beberapa tahun belakangan ini insiden kanker laring meningkat pada wanita dikarenakan meningkatnya konsumsi rokok pada wanita. Etiologi kanker laring. Perokok dan peminum alkohol merupakan kelompok orang-orang dengan resiko tinggi terhadap kanker laring. Sekitar 80-90% penderita kanker laring merupakan perokok berat yang menghabiskan 1,5 sampai 2 bungkus rokok setiap hari. Apa saja faktor penyebab dari kanker laring? Yang pertama yaitu usia. Kanker laring merupakan kanker yang sering terjadi pada usia pertengahan dan usia tua. Yang kedua yaitu jenis kelamin. Angka kejadian kanker laring masih tinggi pada laki-laki. Yang ketiga yaitu merokok dan alkohol. Kebiasaan merokok inilah yang menjadi penyebab terjadinya kanker laring. Lalu, patofisiologi dari kanker laring. Kanker atau tumor ganas dapat ditandai dengan diferensiasi yang beragam dari sel parenkim. Dari yang berdiferensiasi baik sampai yang sama sekali tidak berdiferensiasi. Tumor ganas yang terdiri atas sel tidak berdiferensiasi disebut dengan anaplastik. Kanker juga dapat tumbuh dengan cara infiltrasi, invasi, destruksi, dan penetrasi progresif ke jaringan sekitar. Kanker tidak membentuk kapsul yang jelas. Cara pertumbuhannya yang infiltratif menyebabkan perlu dilakukannya pengangkatan jaringan normal sekitar secara luas apabila suatu tumor ganas diangkat secara bedah. Klasifikasi dari kanker laring. Yang pertama yaitu supraglotis. T1 yaitu tumor terbatas pada satu subbagian supraglotis dengan pergerakan pita suara asli masih normal. T2 yaitu tumor menginvasi lebih dari satu mukosa yang berdekatan dengan supraglotis atau glotis atau daerah di luar supraglotis, misalnya mukosa dasar lidah. Yang ketiga yaitu T3. Tumor terbatas pada laring dengan fiksasi pita suara asli dan menginvasi area postkrikoid, jaringan preepiglotik, ruang paraglotik, dan invasi minor kartilago tiroid. Yang terakhir yaitu T4A. Tumor menginvasi melalui kartilago tiroid atau jaringan yang jauh dari laring, misalnya trakea dan muskulus.
Yang kedua yaitu glotis. T1, tumor terbatas pada pita suara asli. T1A, tumor terbatas pada satu pita suara asli. T1B, tumor melibatkan kedua pita suara asli. T2 yaitu tumor meluas ke supraglotis atau subglotis dengan gangguan pergerakan pita suara asli. T3 yaitu tumor pada laring dan fiksasi pita suara asli. T4A yaitu tumor menginvasi kartilago tiroid atau jaringan yang jauh dari laring. T4B yaitu tumor menginvasi ruang prevertebra, sarung arteri karotis atau struktur mediastinum. Yang ketiga yaitu terdiri dari T1, tumor terbatas pada subglotis. T2 yaitu tumor meluas ke pita suara asli dengan pergerakan yang normal atau terjadi gangguan, dan T3 tumor terbatas pada jaringan fiksasi pita suara asli. Lalu apa saja manifestasi klinis dari kanker laring? Yang pertama yaitu suara serak. Pada kanker laring, pita suara tidak berfungsi dengan baik disebabkan oleh ketidakaturan pita suara, oklusi atau penyempitan celah glotik, terserangnya otot-otot vokalis, sendi, ligamen krikotiroid, dan kadang menyerang saraf. Yang kedua yaitu obstruksi saluran nafas. Obstruksi saluran nafas karena massa tumor dapat menyebabkan dispenia atau stridor. Keluhan ini dapat timbul pada setiap lokasi laring yang terlibat, baik tumor supraglotis, glotis, dan subglotis. Yang ketiga yaitu disfagia dan odinofagia. Disfagia dan odinofagia sering terjadi pada karsinoma supraglotis atau tumor ganas lanjut yang mengenai struktur ekstralaring. Yang keempat yaitu batuk dan hemoptisis. Batuk jarang ditemukan pada tumor ganas glotis. Biasanya timbul dengan tertekannya hipofaring disertai sekret yang mengalir ke dalam laring. Hemoptisis sering terjadi pada tumor glotis dan supraglotis. Yang kelima yaitu nyeri tenggorok. Keluhan nyeri tenggorokan yang persisten berhubungan dengan lokasi tumor pada daerah faring, misalnya pada sinus piriform, aripiglotis, dan bagian dasar lidah. Nyeri tenggorokan ini dapat bervariasi dari rasa goresan sampai rasa nyeri yang tajam. Yang terakhir yaitu benjolan di leher. Benjolan di leher pada kanker laring berhubungan dengan perbesaran kelenjar getah bening leher. Hal ini menunjukkan adanya metastasis tumor pada stadium lanjut. Yang selanjutnya yaitu prosedur diagnosis. Yang pertama yaitu anamnesis. Anamnesis yaitu untuk mengetahui perjalanan suatu penyakit dan faktor penyebab terjadinya kanker laring seperti merokok, konsumsi alkohol, serta faktor lain seperti usia, jenis kelamin, dan riwayat pekerjaan. Yang kedua yaitu pemeriksaan fisik. Terdapat indirect laryngoskopi dan direct laryngoskopi. Pada pemeriksaan fisik dilakukan untuk mengetahui keadaan pasien secara keseluruhan. Pada pemeriksaan fisik ini meliputi penilaian saluran napas jika pasien mengeluhkan sesak napas dengan melihat kondisi pasien, apakah tampak sakit berat, serta menilai status nutrisi yang terlihat dari penurunan berat badan. Selain itu juga untuk menilai status nutrisi yang terlihat dari penurunan berat badan, pemeriksaan laring dapat dilakukan secara tidak langsung, yaitu menggunakan indirect laryngoskopi atau kaca laring, atau secara langsung dengan direct laryngoskopi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk melihat batas irregular, warna, karakteristik, dan mobilitas pita suara. Selanjutnya yaitu pemeriksaan leher. Pemeriksaan leher dilakukan dengan palpasi. Hal ini untuk menentukan apakah terdapat perbesaran kelenjar limfa dan metastasis tumor di ekstralaring. Palpasi dilakukan secara sistematis dimulai dari submentar berlanjut ke arah angulus mandibular sepanjang musculus sternocleidomastoid, clavicula, dan diteruskan sepanjang saraf aksesorius. Selanjutnya yaitu studi pencitraan.
Pencitraan radiologis secara umum dilakukan pada kanker laring stadium lanjut untuk menentukan stadium dan rencana terapi. CT scan atau MRI bermanfaat dalam mengidentifikasi invasi preepiglotis dan paraglotis, erosi pada kartilago laring, dan metastasis servikal. Kedua modalitas pencitraan ini sangat berguna untuk menilai karakteristik kelainan oleh kanker laring. Selanjutnya yaitu pemeriksaan penunjang pada kanker laring. Pada pemeriksaan histopologi ini dilakukan dengan cara biopsi pada lesi laring dengan laryngoskop langsung. Manfaat dari pemeriksaan ini guna untuk menilai keganasan dan membedakannya dengan lesi jinak atau lesi lain, misalnya karena infeksi bakteri dan virus. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan. Yang pertama yaitu identitas pasien. Nama Tuan A, umur 53 tahun, jenis kelamin laki-laki, status sudah menikah, agama Islam, pekerjaan petani tembakau, pendidikan SD sederajat, alamat Sumbersari Jember, nomor MR 03XXXS, tanggal masuk 10 Desember 2020. Riwayat kesehatannya yaitu diagnosa medis kanker laring, keluhan utamanya yaitu sesak napas yang berat, suara sakit, dan batuk disertai sekret yang banyak. Selanjutnya itu riwayat penyakit sekarang, yaitu sesak nafas, terdapat sekret, tenggorokan gatal, dan terdapat benjolan di leher. Riwayat penyakit dahulu, riwayat penyakit keluarga, pengkajian pola Gordon, pemeriksaan fisik, head to toe. Analisa datanya yaitu diagnosa subjektif, yaitu klien mengatakan sesak napas. Klien mengatakan kesulitan dalam bernapas, klien mengatakan adanya sekret sehingga adanya sumbatan di tenggorokan. Diagnosa objektifnya yaitu klien tampak lemah, klien tampak susah dalam bernapas, RR 20 kali per menit, nadi 80 kali per menit. Etiologinya yaitu kanker laring atau karsinoma laring, obstruksi jalan napas, mengiritasi sel laring, infeksi, akumulasi sekret, sampai gangguan untuk bernapas, batuk, dan menelan. Masalah yaitu ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Yang kedua yaitu diagnosa subjektifnya, klien mengatakan sakit pada saat menelan, terdapat benjolan di leher sebelah kiri. Diagnosa objektifnya yaitu klien terlihat meringis, klien tampak memegang leher. Etiologinya yaitu karsinoma laring, sampai agen cedera biologis. Masalahnya yaitu nyeri akut. Yang ketiga yaitu diagnosa subjektifnya. Klien mengatakan sulit untuk menelan. Klien mengatakan tidak nafsu makan. Diagnosa objektifnya yaitu berat badan pasien menurun. Etiologinya metastasis supraglotik, obstruksi lumen esofagus, dan ketidakmampuan menelan makan. Masalahnya yaitu defisit nutrisi. Pathway-nya yaitu faktor predisposisi, alkohol, rokok, atau radiasi. Berlanjut ke proliferasi sel laring, diferensiasi buruk sel laring sampai pada kanker laring. Kanker laring dibagi menjadi 3 yaitu metastasis supraglotik, menekan atau mengiritasi serabut saraf, obstruksi jalan nafas. Metastasis supraglotik berlanjut pada obstruksi lumen, disfagia progresif, intake, berat badan, sampai gangguan pemenuhan nutrisi. Lalu yang kedua yaitu menekan atau mengiritasi serabut saraf, sampai nyeri dipersepsikan hingga membuat gangguan rasa nyaman pada nyeri. Yang ketiga yaitu obstruksi jalan nafas, mengiritasi sel laring, infeksi, akumulasi, sampai bersihan jalan nafas tak efektif. Diagnosis medisnya yaitu bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan kemampuan untuk bernapas, batuk, dan menelan. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Dan yang ketiga yaitu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Perencanaan tujuan dan kriteria hasil. Diagnosa keperawatan. Bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan kemampuan untuk bernapas, batuk, dan menelan.
Tujuan yaitu setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, masalah bersihan jalan nafas tidak efektif pada klien berkurang. Kriteria hasilnya yaitu pola nafas klien membaik, skala 4. Intervensinya yaitu monitor pola nafas, frekuensi kedalaman usaha nafas. Yang kedua yaitu monitor sputum, jumlah warna dan aroma. Yang ketiga yaitu posisikan semi flower atau flower. Yang keempat yaitu lakukan penghisapan lendir kurang dari 15 detik. Yang kelima yaitu kolaborasi pemberian alat bantu nafas. Rasionalnya yaitu pertama mengetahui frekuensi, kedalaman, dan usaha nafas pada klien. Yang kedua yaitu mengetahui jumlah, warna, dan aroma pada sputum klien. Yang ketiga yaitu posisi semi flower dan flower dapat membantu klien untuk bernafas lebih baik. Yang keempat yaitu penghisapan lendir dilakukan agar tidak terjadi sumbatan pada jalan nafas klien. Yang kelima yaitu alat bantu nafas pada klien sangat membantu sehingga usaha yang dilakukan klien tidak terlalu berat. Yang kedua yaitu nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. Tujuan, setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan nyeri pada klien menurun atau hilang. Kriteria hasilnya yaitu keluhan nyeri menurun menjadi skala 2. Klien tidak meringis lagi dengan skala 2. Klien mampu menggunakan teknik non. Yang selanjutnya yaitu identifikasi lokasi, karakteristik frekuensi, durasi, kualitas nyeri, intensitas nyeri, skala nyeri. Yang kedua yaitu identifikasi respon nyeri nonverbal. Yang ketiga yaitu jelaskan strategi meredakan nyeri. Jelaskan strategi meredakan nyeri. Rasionalnya yaitu yang pertama mengetahui status nutrisi klien. Yang kedua yaitu mengetahui tingkat skala nyeri melalui respon nonverbal klien. Yang ketiga yaitu strategi meredam nyeri yang diajarkan kepada klien dapat dilakukan secara mandiri dan dibantu oleh keluarga. Yang keempat yaitu teknik non-farmakologis akan membuat pasien rileks dan dapat mengalihkan rasa nyeri yang dirasakan, misal terapi musik, imajinasi, dan sebagainya. Yang selanjutnya itu defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Tujuan, setelah dilakukan tindakan selama 3 kali 24 jam, diharapkan defisit nutrisi pada klien terpenuhi. Kriteria hasilnya, kekuatan otot menelan meningkat skala 4, usaha menelan meningkat skala 4, nafsu makan meningkat skala 4. Intervensinya yaitu yang pertama identifikasi status nutrisi, yang kedua identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik, yang ketiga yaitu monitor tanda kelelahan saat makan, minum, dan menelan. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan tenaga kesehatan lain dalam memberikan terapi menelan. Rasionalnya yaitu mengetahui status nutrisi klien, mengetahui apakah klien memerlukan selang nasogastrik untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya. Yang ketiga yaitu dapat membantu klien ketika lelah makan, minum, dan menelan. Yang keempat yaitu misalkan kolaborasi dengan ahli gizi. Evaluasi keperawatan. Waktu pelaksanaan Kamis 10 Desember 2020 jam 9. Diagnosa keperawatan bersihan jalan nafas tidak efektif berhubungan dengan gangguan kemampuan untuk bernafas, batuk, dan menelan. Evaluasi SOAP. Klien mengatakan dapat mempertahankan jalan nafas tetap terbuka. Klien dapat berkomunikasi dengan efektif. Kepercayaan diri klien meningkat. Klien tampak lebih segar dan tenang. Tekanan darah 120/70 mmHg, nadi 80 kali per menit, RR 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Masalah teratasi, hentikan perencanaan. Kamis 10 Desember 2020 pukul 09.00
nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis. S-nya yaitu klien mengatakan jika saat menelan tidak merasa sakit lagi. Klien terlihat lebih tenang dan segar serta nyeri klien berkurang. Masalah teratasi, hentikan perencanaan. Kamis 10 Desember 2020 pukul 09.00, defisit nutrisi berhubungan dengan ketidakmampuan menelan makanan. Klien mengatakan jika nafsu makan meningkat dan saat menelan tidak sakit, berat badan pasien bertambah, masalah teratasi, lanjutkan perencanaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.